Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas materi mengenai jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Berikut simak videonya. Berikut soal untuk menyelesaikan jurnal penyesuaian. Diketahui neraca saldo awal ya di sini. Kemudian ada 6 data tambahan yang akan digunakan sebagai penyelesaian di dalam jurnal penyesuaian. Kemudian langkah kita yang pertama adalah, ini yang pertama, misalkan pendapatan jasa yang belum diterima sebesar 3 juta. Nah, kita lihat di sini untuk pendapatan yang belum kita terima artinya itu adalah piutang. Jadi untuk jurnal penyesuaiannya di tanggal 31 Desember ya, untuk debitnya adalah piutang usaha, kreditnya adalah pendapatan jasa, masing-masing 3 juta. Kemudian untuk yang kedua, perlengkapan dari hasil stok opnam sebesar 200.000. Nah, kita lihat di dalam neraca saldo di sini saldo terakhir dari atau saldo awal dari perlengkapan adalah 500.000 ya di sini. Nah, sedangkan hasil akhirnya dari stok opnam itu 200.000, artinya ada yang dipakai. Nah, yang kita tuliskan di sini di dalam jurnal penyesuaian adalah pemakaiannya, yaitu beban perlengkapan ada perlengkapan. Kita tulis di sini 300.000. Ya. Selanjutnya untuk yang ketiga, sewa yang dibayar per tanggal 5 Maret 2019 sebesar ini untuk 15 bulan. Nah, kita mengacunya adalah saldo yang ada di sini ya pada akun sewa. Nah, di sini kita lihat adalah beban sewa, artinya pada saat pencatatan awal diakui sebagai beban sewa senilai 1.500.000. Ini untuk masa 15 bulan, artinya setiap bulannya adalah 100.000. Nah, dibayarnya adalah per tanggal 5 Maret. Jadi dari periode 5 Maret sampai dengan 31 Desember itu 10 bulan. Jadi kalau 10 kita kalikan 100.000 ya berarti 1 juta. Nah, karena pencatatan sebagai beban sewa, jadi yang saldo yang kita tuliskan adalah yang belum dipakai. Jadi yang 500.000. Nah, kita tulis di sini beban sewa, sisi debitnya kita isikan sewa dibayar di muka, kemudian kreditnya beban sewa. Nah, lainnya adalah 500.000. Data berikutnya adalah peralatan. Nah, di sini ya, peralatan yang disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Nah, kita lihat di sini di dalam neraca saldo untuk harga perolehan peralatan itu adalah 12 juta. Jadi, kita kalikan 10% ya, kita kalikan 10%.
sebesar 1.200.000. Kita tulis 31 Desember beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Tulis kemudian untuk beban listrik dan telepon ya yang masih harus dibayar itu sebesar 250. Jadi penyesuaiannya adalah beban listrik dan telepon ada hutang listrik dan telepon 250.000. Nah, kemudian untuk yang terakhir beban gaji yang masih harus dibayar adalah 1 juta. Ini sama ya, berarti hutang beban. Beban gaji pada hutang gaji sebesar 1 juta. Berikutnya kita akan mengisi neraca lajur. Pertama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan format dari neraca lajur. Ya, kemudian untuk neraca saldo yang pertama kali diketahui, ini saldonya kita masukkan ya di sini. Kemudian data penyesuaian yang sudah kita lakukan kita masukkan ya di sini. Nah, langkah berikutnya ya, langkah yang kedua adalah mengisi dari kolom penyesuaian. Data yang kita peroleh adalah data yang sudah kita buat. Kemudian setelah kita isikan untuk data penyesuaian, kemudian kita akumulasikan antara neraca saldo ya dengan data penyesuaian tersebut. Sehingga yang kolom berikutnya ya akan muncul kolom berikutnya yaitu neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, misalkan datanya adalah seperti ini. Ya, jadi ini untuk kolom ini, kolom yang pertama, neraca saldo ini sebagai neraca saldo awalnya, kemudian ini adalah kolom penyesuaian, ya, kemudian ini adalah neraca saldo yang setelah disesuaikan. Caranya untuk mengakumulasi contohnya, misalkan kasnya untuk di neraca saldo awal 79 juta, kemudian di dalam data penyesuaian tidak ada, berarti saldonya tetap. Nah, misalkan piutang di sini ada 4 juta, kemudian di data penyesuaian ada penambahan 3 juta, ya. Kemudian saldo setelah disesuaikannya artinya adalah bertambah menjadi 7 juta. Begitu seterusnya. Kemudian setelah kita mengetahui dari neraca saldo setelah disesuaikan, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah membuat laporan laba rugi. Caranya, nah, dari data ini ya, dari data neraca saldo yang sudah disesuaikan, kita pindahkan ya saldo yang mulai dari akun pendapatan jasa yang di sini sampai dengan beban ya, itu kita pindahkan ke kolom laba rugi.
Nah, kemudian kita jumlahkan, kita hitung selisihnya. Jadi untuk posisi jumlah akhir akan sama ya antara debit dan kreditnya. Nah, kemudian kolom berikutnya yang akan kita isi adalah kolom neraca. Caranya kita pindahkan, nah di sini ya, tadi ini angka yang sudah kita pindahkan, yang artinya sisa yang belum kita pindahkan, ini artinya kita kita pindahkan ke sisi neracanya. Seperti biasa, kemudian kita jumlahkan, kita cari selisihnya, kemudian jumlah akhir harus sama antara debit dan kreditnya. Untuk nilai selisih ini antara kolom laba rugi dengan kolom neraca sama nilainya, yaitu 17.250. Ini menunjukkan posisi laba perusahaan. Kenapa? Karena sisi kreditnya lebih besar dari debitnya. Artinya kredit ini adalah menunjukkan tingkat pendapatannya, sedangkan debitnya adalah beban. Ya.